Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas petunjuknya, kita tetap berada di atas jalan yang hak, dan dengan rahmat dan barokahnya semoga kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa, dan semoga segala amal ibadah kita insya Allah dikabul oleh Allah dan menjadikan sarana kita mendapat rahmat Allah dan kelak bisa meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, setelah di pertemuan sesi 2 pekan yang lalu kita lebih khusus membahas tentang kaidah dalam sholat, di mana sholat harus tumakninah, harus mengikuti contoh Rasul. Maka pada kesempatan ini insya Allah kita akan secara detail memahami, mempelajari, dan insya Allah kita meyakini serta mempraktekkan bagaimana sholat yang benar, yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kita masih mentadaburi Al-Quran di surat 29 ayat 45. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar ketika kita sholat kita sudah tahu dulu ilmunya. Maka di ayat itu dikatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah kami wahyukan kepadamu dalam kitab, yaitu Al-Quran, yang tentu penjelasan daripada sholat itu adanya di dalam Al-Hikmah, Al-Hadis. Maknanya apa? Kita nggak bakal sempurna kalau kita tidak utslu dulu, tidak mempelajari dulu. Karena setelah itu baru Allah perintahkan wa aqimis shalat, dan tegakkanlah salat dan dirikanlah salat. Kalau salatmu benar dengan ilmu yang kamu pelajari, baru jaminan Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salatmu akan mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Wa dzikrullahi akbar, dan salat adalah ibadah zikrullah yang paling besar utamanya, yang paling besar keutamaannya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apakah salatmu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul? Apakah salatmu tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul? Allah yang akan menilai kelak nanti di yaumil akhir. Maka agar salat kita seperti Rasul, mari kita merujuk kepada dalil-dalil. Di mana dalilnya? Keterangannya berada di dalam As-Sunnah, Al-Hikmah, di dalam hadis-hadis yang tentu kita akan merujuk dengan hadis-hadis yang sahih. Insya Allah, mudah-mudahan siapa yang sudah pernah mempelajarinya, dengan kita mengulang kembali pelajaran pada pagi hari ini, makin yakin, makin mantap, dan kita amalkan dengan penuh keyakinan. Siapa yang selama ini boleh jadi belum sesuai dengan contoh Rasul, semoga dengan pelajaran ini, mari kita perbaiki. Semoga Allah ampuni kesalahan yang telah lalu. Sebagai mukadimah, saya ingin membuka sebuah ayat Al-Quran, sebuah hadis Akhbar. Kitab Bulughul Maram tersebut di hadis nomor 348. Hadis ini adalah hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang bernama Malik bin Huwairis. Semoga Allah meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada perintah, saudara sekalian. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jelas sekali di sini sebuah perintah. Kata Rasulullah, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jika kita meyakini bahwa Nabi kita adalah teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW adalah ikutan kita, maka ikuti cara sholatnya seperti Rasul. Karena teladan dalam ibadat telah Allah tetapkan, tidak lain, tidak bukan, hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk meneladani beliau, wabil khusus dalam urusan ibadah. Yang Allah firmankan secara umum di surat 33, surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Beliau itu adalah suatu teladan, suri teladan yang terbaik bagi kamu. Liman kana yarjullah, barang siapa orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, perjumpaan dengan Allah. Wal yaumal akhir, dan barang siapa yang mengharap perjumpaannya dengan kedatangan hari kiamat nanti. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang banyak menyebut nama Allah, mengingat Allah, maka contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Mengapa kita harus mencontoh Rasul? Karena Allah perintahkan, siapa yang mencintai Allah, ikuti contoh Rasul. Salat kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Supaya apa kita mengikuti Rasul? Agar Allah mencintai Anda. Bukankah kita sangat menginginkan cinta Allah, rahmat Allah, ridha Allah? Bagaimana caranya? Ikuti Rasul. Allah berikan jaminan. Jika Anda mau mengikuti Rasul, pasti Allah cinta kepada kita. Surat Ali Imran, surat 3, ayat ke-31. Nabi SAW ketika mendapatkan ayat ini, beliau diperintah Allah langsung menyampaikan kepada para sahabat. Andai kita mendengar langsung ayat ini dari Nabi. Qul, katakanlah ya Muhammad, jadi kepada umatmu, kepada sahabat-sahabatmu, dan kita sekarang mendengar perkataan Rasul melalui ayat ini. Seakan-akan Rasul sedang bicara di hadapan kita. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini jelas, tegas, mutlak teladan terbaik kita Rasulullah. Apa jaminan Allah jika kita mengikuti Rasul? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Dicintai Allah, diampuni dosanya. Surga pasti. Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Dari ayat ini jelas bahwasanya teladan kita dalam urusan ibadah tidak lain tidak bukan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini teladan terbaik yang tidak bisa digugat. Maka dalam hal urusan ibadah, teladan kita tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah. Bukan maaf, orang tua kita, bukan guru kita, kiai kita, ustadz kita, siapapun manusia di muka bumi. Kecuali jika mereka menyampaikannya melalui dalil. Inilah contoh Rasul. Maka yang diikuti bukan ustadz itu, kiai itu, ustadz, kiai, ulama, siapapun. Menyampaikan bahwasanya inilah dalilnya. Yang kita ikuti dalilnya. Orang yang betul-betul beriman pasti akan mencintai Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah pasti akan mengikuti teladannya. Urusan ibadah pasti rujukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda belum mengikuti Rasulullah, berarti belum mencintai Rasul. Jika Anda belum mencintai Rasul, berarti Anda tidak akan dicintai Allah. Maka dinilai oleh Allah belum sempurna imannya. Sampai demikian Allah mengatakan. Belum sempurna imannya. Saudara sekalian, apakah kita ingin dinilai iman kita tidak sempurna? Di hadis nomor 34 Sahih Muslim disebutkan dalam hadis tersebut dari Anas bin Malik, siapa yang ingin dinilai sempurna imannya oleh Allah,
maka akan merasakan lezatnya iman. Maka wajib dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh tidak. Kalau Anda ingin dinilai oleh Allah imannya. Di dalam hadis ini, Anas bin Malik mengatakan, salasatun man kunna fihim wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang ada padanya perkara itu, dia akan merasakan nikmatnya, rasanya, manisnya, lezatnya iman. Apa yang paling pertama? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Barang siapa yang dia telah mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada semua yang lain yang ada di muka bumi ini, Anda baru merasakan iman yang sempurna dan lezat. Bagaimana Anda tidak mencintai Rasul dengan tidak mencontoh Rasul? Belum sempurna iman Anda. Hadis berikutnya di nomor 35 dari Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum. Belum sempurna iman seorang di antara kamu. Hatta akuna ahabba ilaihi mim waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seorang di antara kamu yang mengaku iman sebelum ia mencintaiku, yaitu mencintai Rasul, melebihi daripada cintanya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia semuanya. Boleh kita cinta kepada ustadz kita, cinta kepada ulama kita, cinta kepada guru kita, orang tua kita, habaib kita, dan siapapun. Tapi ingat, cinta kita kepada mereka jangan mengalahkan cinta kita kepada Rasul. Jika mereka menyampaikan dengan rujukan dalil dari Nabi, terima. Tapi jika mereka merujuk dengan hawa nafsu, tanpa menunjukkan dalil dari Rasul, tidak ada kewajiban kita menerima. Jadi dalil-dalil ini mari kita kembangkan. Bagaimana cara Nabi sholat? Karena kita tadi diperintah di kitab Bulughul Maram yang nomor 348, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Mungkinkah kita lihat Rasul sholat? Tidak. Lalu bagaimana cara kita melihat Rasul sholat? Caranya adalah jika mereka merujuk dengan hawa nafsu tanpa menunjukkan dalil dari Rasul, tidak ada kewajiban kita menerima. Tidak ada kewajiban kita menerima. Dari dalil-dalil ini, mari kita kembangkan. Bagaimana cara Nabi sholat? Karena kita tadi diperintah di kitab Bulughul Maram yang nomor 348, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Mungkinkah kita lihat Rasul sholat? Tidak. Lalu bagaimana cara kita melihat Rasul sholat? Caranya adalah dengan kita memperhatikan, kita melihat dalil-dalil yang telah sampai kepada kita melalui apa yang diperbuat Rasul, apa yang dikatakan Rasul, apa yang diperintahkan Rasul, apa yang dicontohkan para sahabat, yang Rasul ketika itu membenarkan. Kalau itu dalilnya semuanya ada, bismillah, ambil. Sekarang mari kita pelajari dalil tentang tata cara sholat Rasul. Kita buka hadis di kitab Bulughul Maram di nomor hadis 285. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jamaah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Jamaah. Artinya apa? Hadis ini adalah hadis yang mutawatir dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dan yang lainnya. Dari sahabat yang bernama Abu Humaid As-Sa'idi. Di sini beliau diceritakan oleh Abu Humaid As-Sa'idi yang melihat secara langsung ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Coba kita perhatikan. Wa Nabi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, dia berkata. Perhatikan kata-katanya.
Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila bertakbir, yaitu bertakbir memulai salat, kabbara ja'ala yadaihi halwa mankibaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan dua bahunya. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua bahunya. Wa idza raka'a, apabila beliau ruku, amkana yadaihi min rukbataihi, beliau menekankan kedua tangannya di kedua lututnya. Di kedua lututnya. Summa hasara dhuhri, kemudian beliau meluruskan bahunya, yaitu meluruskan bahunya, punggungnya itu di bagian belakang diluruskan. Kemudian bagaimana ketika mengangkat dari ruku? Fa'idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqari makanah. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, maka beliau angkat kepalanya dari ruku hingga tegak lurus kembali, tulang-tulang kembali pada tempatnya. Fa'idha sajada wada'a yadaihi ghaira muftarishin wala qabidihima. Apabila beliau sujud, maka beliau sujud dan beliau meletakkan tangannya tidak terlalu mengempit dan juga tidak membentang. Tidak dibentangkan tangannya terlalu lebar, juga tidak mengempit sampai nempel di lambung. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Beliau menegakkan jari jemarinya ke arah kiblat. Wa idza jalasa fi ru'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Apabila beliau duduk di antara rakaat yang kedua dari sholatnya, maka beliau duduk di kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Wa idza jalasa fi ru'atil akhir, apabila beliau duduk di rakaat yang paling akhir, qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra, beliau mengedepankan kaki kirinya kemudian mendirikan kaki kanannya, wa qa'ada ala maq'adatihi, lalu beliau kemudian duduk di atas pinggulnya, duduk di tanah. Akhrajahul Bukhari, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saudara sekalian, dari hadis ini kita bisa melihat Rasul salat karena digambarkan dengan jelas. Digambarkan dengan sangat jelas. Bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara ruku, bagaimana ketika mengangkat dari ruku. Jelas di sana. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara akhodayataihi bimangkibayya. Apabila beliau memulai takbir, beliau mengangkat kedua tangannya, dibuka tangannya, jari-jarinya dibuka, dihadapkan dua bahunya. Ada satu lafaz ini, dihadapkan di kedua bahunya. Silahkan angkat kedua bahunya. Tangan kita di hadapan bahu, seperti ini. Ada beberapa lafaz yang lain yang mendukung. Jadi kita pelajari step by step. Tadi hadis nomor 285 itu kita pelajari secara keseluruhan. Bagaimana Rasul salat. Nanti kita akan komplitkan dengan hadis-hadis yang lain yang mendukung, saling mendukung satu sama lain. Kita akan mempelajari secara detail dari mana? Dari mulai takbiratul ihram. Saya lengkapi. Tadi di hadis 285 dikatakan diangkat kedua tangannya, dibuka jari jemarinya, lalu dihadapkan kedua bahu, di hadapan bahu. Di hadapan bahunya. Maka saat itu, itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Saya tambahkan beberapa hadis tentang itu. Silahkan buka 291 Bulughul Maram dan beberapa hadis berikutnya. Ini ceritanya dari Abdullah bin Umar, juga dari Wa'il bin Hujr dan yang lainnya, ketika Rasul mengangkat kedua tangannya. Apakah hanya di hadapan kedua bahu?
Di hadis nomor 291 dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai salat. Wa idza kabbara lirruku', demikian pula bertakbir dan mengangkat kedua tangannya ketika menuju ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', demikian pula ketika mengangkat kepalanya dari ruku'. Hadis ini sahih Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian di hadis berikutnya di nomor 292 ditambahkan wa fi haditsin Abi Humaid radhiyallahu anhu inda Abi Dawud, dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Humaid dari sisi riwayat Imam Abu Dawud, yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi summa yukabbir. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, lalu bertakbir. Saya bacakan dulu hadisnya, baru nanti dibuka tutup screen-nya, kita akan coba praktekkan sama-sama. Dan silakan para jamaah Bapak Ibu ikut mempraktekkan masing-masing dari rumah masing-masing. Saya tambahkan berikutnya, 293. Wali Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, An Malik ibnu Huwairis, dari Malik bin Huwairis, nahu seperti hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar tadi yang disebutkan di nomor 291. Bagaimana tambahannya di sini? Walakin, akan tetapi, qala Abu Malik bin Huwairis ada berkata menambahkan, hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, sampai kedua tangan beliau sejajar dengan ujung kedua telinganya. Baik, dari 4 hadis, mari kita compare. Tariqatul Jama'i, kita gabungkan. Pertama, Anda boleh mengangkat kedua tangan di hadapan bahu, seperti ini. Kedua, Anda boleh mengangkat kedua tangan di hadapan bahu, seakan-akan sejajar dengan bahu. Ketiga, Anda boleh mengangkat tangan, ujung-ujung jari Anda disejajarkan dengan telinga. Silakan. Inilah cara mengangkat tangan. Ada pula yang menerjemahkan di atas bahu, jadi seperti ini, yang bagian atasnya sejajar dengan telinga. Jadi ada yang seperti ini, ada diangkat seakan-akan dengan bahu, ada yang ujungnya bersentuhan dengan telinga, ada yang sejajar dengan telinga. Silahkan yang mana yang Anda ingin lakukan. 4 hadis ini semuanya sahih. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Dawud. Dan hadis-hadis ini merujuk kepada dalil yang sahih. Silakan, Anda boleh mempraktekkan yang mana. Di hadapan bahu silakan, Anda tengahkan seakan-akan ujung jari ini hampir bersentuhan dengan telinga, silakan. Di atas bahu sejajar dengan telinga, silakan. Tapi kedua jari-jari ini direnggangkan. Bukan dirapatkan, tapi direnggangkan. Silakan, Anda lakukan. Jika kita sholat mengikuti tata cara sholat Rasul, saudara sekalian, subhanallah, benar-benar sholat kita itu seperti orang sedang olahraga, ada peregangan dan seterusnya. Coba perhatikan. Ini daerah sini seperti akan ada tulang belikat bagian belakang tertarik. Seperti orang olahraga, pemanasan. Belum lagi nanti ketika ruku, ketika sujud, i'tidal. Subhanallah. Benar-benar. Kalau kita mengikuti sholat Rasul, sholat kita itu seperti olahraga. Betul-betul olahraga. Bukan sekedar. Maka sudah kita terangkan ketika di pertemuan yang lalu, bahwa sholat kita itu ada gerakan tubuh. Yang gerakan tubuh, contoh Rasulullah. Ada bahasa lisan. Lisan kita mengucapkan doa-doa dan bacaan. Contoh Rasulullah. Ingat, ada bahasa akal. Kita pahami apa yang kita baca. Kita resapi bagaimana gerakan yang dicontohkan Rasul. Dan ada bahasa yang keempat, bahasa hati. Keimanan, mengimani dan meyakini bahwa inilah contoh salatnya Rasul. Lalu kita yakini dengan sepenuh hati dengan apa yang kita pahami. Insya Allah,
Jika ada 4 di situ, gerakan tubuh, bahasa lisan, bahasa akal, bahasa hati, menyatu salat Anda, Allah berikan jaminan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi takbir sudah kita selesaikan. Lalu setelah takbir, apa yang dilakukan Rasul? Beliau sedekap. Bagaimana cara sedekapnya? Salah satu hadis di nomor 294 dari Wa'il bin Hujr. An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Dari Wa'il bin Hujr, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, yusalli, aku salat. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fawadha'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadri. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Huzaimah. Saya sholat bersama Nabi dan saya melihat beliau ketika sedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di dadanya. Apa yang dimaksud dada? Bagian anggota tubuh depan kita yang dada di antaranya tulang rusuk. Nih, antara ini tulang rusuk paling atas sampai tulang rusuk paling bawah. Depan ulu hati. Bisa depan ini, atas ini. Silakan. Cukup letakkan tangan kanan, letakkan di atas tangan kiri, tidak. Bagaimana cara meletakkan? Letakkan saja sudah. Atau Anda boleh bersedekap dengan begini. Genggam tangan kiri dengan tangan kanan. Letakkan di dada. Silakan. Dan inilah yang dilakukan Rasul. Di dalam riwayat yang lain, ada pula yang Rasulullah SAW digambarkan setelah takbiratul ihram, beliau melepas, tidak bersedekap. Tapi yang paling rajih, beliau meletakkan tangan di atas tangan kiri, di dadanya. Afwan, bukan di perut, bukan miring ke kanan, bukan miring ke kiri, tetapi di tengah-tengah di dada. Inilah yang dilakukan Rasul. Ketika beliau meletakkan tangan di atas tangan kanannya, di atas tangan kirinya, di dadanya. Sampai sini kemudian kita pelajari kembali. Bahwasanya gerakan-gerakan inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari setelah meletakkan tangan, kemudian membaca Fatihah, membaca surat, dan seterusnya, saya belum membahas bacaan. Hari ini kita akan mencoba membahas, yakni gerakan-gerakan lebih dulu. Agar tartil, gerakan-gerakan kita bahas sampai selesai, baru insya Allah kita akan melanjutkan dengan bacaan. Dan di dalam sholat, pandangan wajah harus ke arah sujud, ke arah depan. Tidak boleh mendongak, apalagi memandang ke langit. Allah melarangnya melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ancaman, siapa yang sholat matanya melihat ke atas, kemudian kemana ke sana kemari, Allah jadikan buta matanya. Ada ancaman. Di hadis Sahih Muslim nomor hadis 381 dan juga nomor hadis 382. Hadis ini pertama dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridhoinya. Yang kedua dari Abu Hurairah. Makna hadisnya sama dari dua sahabat yang berbeda. Karena dua sahabat itu langsung mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih Muslim nomor hadis 381 dan 382. Disebutkan dalam hadis tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah. Hendaklah orang-orang berhenti memandang ke langit ketika sedang sholat. Aw la tarji'u ilaihi, atau nanti kamu tidak dikembalikan pandangannya. Maksudnya dibutakan oleh Allah. Dibutakan oleh Allah. Tadi dikatakan di situ, dalam itu dikatakan pandangan mereka
tidak akan dikembalikan. Maksudnya tidak akan bisa melihat, jadi buta. Sementara lafaz di nomor 382 dengan kalimat aulatuh tofanna absaruhum, atau betul-betul pandangan mereka akan ditutup, jadinya buta, dibutakan. Jadi di sini jelas, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, jangan sampai kita di saat dalam keadaan sholat Anda kemudian memandang pandangannya ke arah yang lain, apalagi ke atas, ke langit. Pandanglah ke tempat sujud. Dan kapan saat kita mengangkat tangan, ada beberapa riwayat mengangkat tangan. Yang ini harus kita lakukan sesuai contoh Rasul. Meskipun hanya sekedar urusan mengangkat tangan. Kapan Rasulullah SAW mengangkat tangan? Di mana tadi yang sudah kita bahas di awal sholat. Di hadapan bahu, di atas bahu, sejajar dengan telinga, silakan. Ada 3 tempat beliau mengangkat tangan. Selain itu tidak. Kecuali ketika dari rakaat genap menuju rakaat ganjil. Kita buka hadis Muslim 342.